Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad dan juga seorang narasumber bernama Mbak Rara. Pemirsa, di awal tadi adalah tayangan di mana salah satu kisah yang menimpa Mbak Rara ketika dia memergoki suaminya berselingkuh, tapi di situ suaminya langsung menampar Mbak Rara. Dan Pak Ustadz, ini kalau dari lihat video tadi banyak terjadi ketika sudah tertangkap basah, sang suami langsung bereaksi, dia langsung memukul istrinya nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat tayangan video tadi, sungguh kita sangat prihatin. Ada seorang suami yang sudah terikat perjanjian pernikahan suci, kemudian melakukan pengkhianatan terhadap istrinya melalui jalan perselingkuhan. Dan ternyata setelah istrinya mengetahui, bukannya dia meminta maaf atas kesalahan yang fatal itu, tapi justru menunjukkan perbuatan lalimnya yang kedua kalinya, yaitu dengan cara melakukan pemukulan kepada istrinya. Sungguh ini yang pertama adalah ada dua pelanggaran besar. Yang pertama dosa besar melakukan perzinahan, perselingkuhan tadi. Yang kedua adalah dosa besarnya adalah melakukan pemukulan kepada istrinya, yang seharusnya justru dia harus meminta maaf pada istrinya, tapi justru sebaliknya. Inilah saya kira kadang-kadang orang-orang suami yang melakukan semacam ini, dia tidak memahami bahwa sesungguhnya Islam memuliakan seorang istri, Islam menjaga pernikahan, dan tidak boleh masing-masing ada pengkhianatan dalam suatu pernikahan yang suci itu. Iya. Mbak Rara, kami berdua mengucapkan prihatin atas apa yang terjadi sebelumnya. Nah, kami ingin bertanya lagi adalah pada saat penggerebekan itu Mbak Rara sebenarnya datang sama suaminya, selingkuhan suami Mbak Rara ya, betul ya? Betul sekali, Mas. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai janjian kayak gitu? Jadi waktu itu dia nelpon saya, Mas. Dia bilang bahwa istrinya sedang bersama suami saya selingkuh di sebuah rumah kontrakan, Mas. Akhirnya kami pun janjian untuk ke sana. Sampai akhirnya seperti tadi di video sampai itu. Akhirnya ya kami melihat semuanya. Oke, gini, yang pertanyaan selanjutnya lagi nih, yang jadi pertanyaan dari saya adalah kenapa suami Mbak Rara itu begitu tega bisa melakukan itu gitu, perselingkuhan itu asal penyebabnya apa ya? Saya rasa nggak ada penyebab apa-apa ya, mungkin ya sebagai seorang istri, sebagai seorang manusia biasa ya, mungkin saya ada kurang di mata suami saya. Tapi sejauh ini baik-baik aja sih rumah tangga kami. Mbak Rara nggak curiga sama sekali kalau dia selingkuh dengan tadinya nggak ada curiga. Iya. Nah, kecurigaan itu timbul setelah apa? Sebetulnya setelah dari awal pernikahan sih rumah tangga kami baik-baik aja ya, Mas. Tapi setelah ekonomi kami mulai membaik, dan kami bisa dibilang keuangan kami cukup lah ya. Sikapnya mulai berubah gitu. Mulai banyak perubahan dari suami saya. Oke, nah setelah ketahuan kemudian gimana sikap suami selain yang tadi langsung ambil tindakan kekerasan ya sama Mbak Rara ya, apalagi dia ada sikap yang apakah berubah atau justru lebih parah? Lebih parah, Mas. Lebih parah? Pernah dia, setelah kejadian itu pernah dia nggak pulang ke rumah selama 1 minggu, Mas. Ya Allah. Tahan dulu ya Mbak Rara ya, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz berselingkuh, tapi dengan istri orang Pak Ustadz? Ini sangat berat sekali. Jadi hukumannya kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada istilah muhson. Itu artinya adalah orang-orang yang sudah menikah yang harus menjaga kehormatannya. Makanya hukum rajam itu kan ada perbedaan. Kalau orang kalau masih belum menikah maka dia harus didera hingga mi'ata jaldah, 100 kali derahan dia. Tetapi ketika sudah menikah, kemudian melakukan perzinahan baik sesama yang sudah berkeluarga atau dengan seorang gadis, maka orang yang laki-laki yang sudah berkeluarga tadi dia kena hukuman rajam kalau dalam hukum dalam Islam, yang kemudian istilahnya dilimpah hingga sampai meninggal. Apa mananya? Sekali lagi para pemirsa, jangan ditarik dalam konteks wah kejam meninggalnya, bukan. Ini adalah sebagai punishment duniawi ketika orang melakukan pelanggaran dosa yang sangat besar itu.
Yang kedua adalah maknanya adalah memberikan pelajaran pentingnya kehati-hatian. Mengapa kehati-hatian? Sebab suami dan istri itu sudah diikat kontrak perjanjian mulia di hadapan Allah yang disebut dengan mitsaqon ghalidho itu. Maka masing-masing harus menjaga semaksimal mungkin ikatan sakral, ikatan suci, jangan sampai kemudian melakukan perselingkuhan apalagi dan perzinahan tadi itu. Nah, karena itulah di dalam fikih Islam itu dijelaskan sekali, sangat tegas sekali. Ketika kita misalkan seorang istri kemudian dengan suami baru melihat sinyal-sinyal kemudian istri menuduh atau sebaliknya suami menuduh istri tanpa ada bukti tidak dibolehkan gitu. Lah, fakta yang menimpa pada suaminya Mbak Rara tadi itu kan bukan lagi isu tetapi kan disaksikan dengan mata telanjang dan kemudian dari pihak tadi itu. Lah, inilah saya kira apa itu bukti bahwa tidak adanya tanggung jawab dari seorang suami kepada istri atau mungkin di dalam kasus yang lainnya sebaliknya. Lah, yang berikutnya adalah mungkin iman sedang hilang. Sebab kalau punya iman tidak mungkin orang dia melakukan perzinahan. Kata Nabi SAW, tidak ada layas nizanin wa huwa mu'minun. Tidak akan mungkin seorang melakukan perbuatan zina ketika ia beriman. Maknanya apa? Ketika ada beriman, kemudian dia melaksanakan, maka dia akan sanggup mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah Tuhan alam semesta. Maka orang akan bergeser. Inilah yang terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulekha. Maka kemudian apa? Nabi Yusuf mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Kenapa? Karena pada puncak keimanannya masih ada. Kasus tadi itu, misalkan seringkali ketika orang diuji dengan kekurangan ekonomi, orang bisa bertahan. Tapi ketika seorang suami kadang-kadang diuji itu, maka kemudian muncullah pikiran-pikiran. Itu kenapa muncul? Bisikan setan dan dorongan syahwat. Padahal orang menikah itu tujuannya seperti dalam surat An-Nur dijelaskan, ayat 30 itu, gunanya adalah untuk menundukkan pandangan. Mananya apa? Kalau belum punya kadang-kadang melihat sana-sini, tapi begitu sudah istri, sudahlah, lihatlah, tataplah, pandanglah kepada istrimu, berarti syahwatnya disalurkan melalui istri, tidak kepada yang lainnya yang diharamkan oleh Allah. Iya, Mbak Rara, tadi Mbak Rara bilang sebelum menikah perekonomian biasa-biasa aja, kemudian nggak lama dia perekonomian udah mulai membaik. Nah, dia kerja apa ya? Waktu itu dia kerja di perusahaan kertas di Jakarta, Mas. Di situ mulai dia karirnya meningkat. Betul sekali. Nah, kalau nafkah tapi tetap terus memberikan kan? Nafkah sih, saya dikasih nafkah, cuman dari dulu saya dikasih nafkah hanya sekedarnya saja, Mas. Sekedarnya hanya secukupnya aja. saja. Secukupnya aja. Mohon maaf, nafkah batin juga? Iya. Iya, oke. Nah, setelah kejadian itu, Mbak Rara, apakah ada kejadian-kejadian lain yang terus mengikutinya atau ada gimana? Sebetulnya ini setelah kejadian itu kami bercerai kan, Mas. Saya bercerai dan saya mengajak anak-anak saya tinggal di kampung. Anak berapa? Anak saya 2. 2. Yang mengajukan cerai? Yang pertama saya, yang pertama suami saya yang mentalak saya. Waktu itu dia mentalak saya lewat telepon, Mas. Lewat telepon? Iya. Karena alasan waktu itu saya pergi dari rumah tanpa izin dari suami. Alasannya talaknya itu aja gitu. Nih, Pak Ustadz. Siap. Suaminya menalak lewat telepon hanya karena alasan bahwa dia pergi dari rumah tanpa izin. Sementara tidak ada yang kasus-kasus sebelumnya itu diangkat-angkat lagi gitu, Pak Ustadz. Gimana ini, Pak? Jadi gini, soal mentalak misalkan melalui telepon atau temu langsung, sesungguhnya tidak ada persoalan di kalangan para ulama. Itu hanya soal media saja. Jadi intinya adalah suami telah mengucapkan talaknya kepada istrinya. Yang dalam pandangan hukum Islam itu telah jatuh gitu loh. Memang ketika di pengadilan dinyatakan ya sebelum diketuk palu pengadilan sebenarnya belum jatuh, tetapi dalam konteks kita buka dalam fikih juga sesungguhnya ketika suami sudah menyatakan begitu dan apalagi mengada niatan dan seterusnya, maka otomatis dengan jatuh dengan sendirinya ketika itu. Lah, kemudian akhirnya kan Mbak Rara kemudian mengajukan ke pengadilan tadi kan. Nah, itu namanya gugatan cerai. Gugatan cerai itu apa? Jadi memang hak otoritas talak itu ada pada seorang suami. Suami itu pengendali, makanya Al-Quran menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas suaminya, atas istrinya, gunanya adalah sebagai pengendali rumah tangga. Lah ketika tadi talak, tetapi kan nggak jatuh ketika di pengadilan, maka kemudian Mbak Rara mengajukan itu namanya, kalau dihitung di dalam rumusan pengadilan itu namanya
talak gugatan atau dalam bahasa agama talak hulu. Lah ketika hakim memberikan pertimbangan, apalagi kayak kasus tadi itu, otomatis hakim itu udah karena media nggak ada, udah jelas. Apalagi salah satu dari bukti kemungkinan terbesar yang dipertimbangkan oleh hakim itu adanya perselingkuhan. Nah, maka kemudian jatuhlah tolaknya di pengadilan, maka itu berarti pengukuhan administrasi negara. Mbak Rara, setelah yang tadi saya masih penasaran begitu dia menalak Mbak Rara lewat telepon, kemudian Mbak Rara balik ke rumah atau justru meninggalkan langsung? Saya sempat pulang ke rumah, Mas. Tapi ternyata di rumah saya ada keluarga dari suami saya. Saya pulang ke sana, tapi saya malah disalahkan sama mereka, Mas. Disalahkan karena dengan tidak izin keluar rumah? Penyebab dari perceraian kami, dari suami saya mentalak saya, itu mereka menyalahkan saya semua, Mas. Saya diusir dari rumah saya sendiri, Mas. Kok nggak bisa sih? Ini bener ke rumah, kunci rumahku. Mas Fahri, Mas, buka Mas, Mas. Kamu ngapain lagi ke sini? Ibu, ini kan rumah aku, Bu. Aku mau pulang. Hah? Pulang? Bukannya kamu udah ditalak sama Mas Fahri? Harusnya kamu mikir dong. Ngapain lagi kamu ke sini? Astagfirullahaladzim, Bu. Aku tahu, Bu, aku salah. Aku udah pergi nggak bilang sama Mas Fahri. Tapi kan itu juga karena Mas Fahrinya salah juga, Bu. Dia udah selingkuhin aku, Bu. Kamu tuh jangan nyalain anak saya. Mungkin dia selingkuh itu karena kamu belum becus cari istrinya. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku nggak kayak gitu, Bu. Harusnya Ibu percaya sama aku, Bu. Rika, sini kamu. Apaan sih, Bu? Teriak-teriak aja. Nih lagi ngapain kesini? Ya aku mau pulang lah. Ngapain pulang? Ini rumah aku. Sudah. Sekarang keluarkan barang-barang dia. Ibu, kok Ibu tega sih Sudah sama diam aku, kamu. Bu? Tuh, ambil barang-barang lo. Mulai sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Pergi dari sini. Bu, buka, Bu. Ibu. Itu dari rumah Mbak Rara sendiri diusir? Insya Allah. Semua barang saya, semua baju-baju saya dilempar keluar. Pak Ustadz, apakah pantas nih keluarga suami Mbak Rara bersikap seperti itu, Pak Ustadz? Iya. Kalau dalam pandangan agama yang tidak dibolehkan melakukan seperti itu. Kalau ada dua keluarga, pasangan suami itu konflik, maka datangkanlah hakim dari keduanya, itu maknanya adalah dari perwakilan keluarga Mbak Rara, dari perwakilan keluarga suami. Masing-masing mendengarkan, menengahi, memediasi. Tapi ini faktanya kan memang sudah terjadi mufarokoh, sudah terpisah, maka tidak lagi dalam posisi menyalahkan satu pihak, tetapi melihat apa sesungguhnya penyebabnya. Lah mestinya ketika tadi Mbak Rara misalkan diberi ruang untuk memberikan apa itu klarifikasi untuk penjelasan apa sesungguhnya. Ketika orang, saya kira ketika keluarga dan menyaksikan ada salah satu di antara dua pihak pasangan suami istri itu ada yang melakukan perbuatan selingkuh, maka apapun pakai rasional akal sehat maupun dalam pertimbangan agama, maka jelas itu sudah merupakan pelanggaran besar. Maka orang kemudian tidak bisa lagi, oh dia selingkuh karena penyebab Anda begini. Nah, itu kan namanya tidak arif dalam penyelesaian, apalagi sampai Mbak Rara tadi diusir dari keluarga. Ini adalah saya kira bentuk-bentuk yang apa itu bertentangan dengan tuntunan agama yang baik. Oke. Nah, Mbak Rara setelah bercerai, anak-anak ikut Mbak Rara? Betul, Mas. Oke, kemudian setelah itu Mbak Rara menjalani hidup sehari-hari dengan apa? Saya kerja, Mas. Kerja? Iya. Terus kemudian apakah bertemu dengan laki-laki lain atau tidak? Belum. Belum? Saya tidak ada niat ke situ, Mas. Belum. Setelah di kampung pun saya dapat kabar, Mas, bahwa rumah saya yang di Jakarta mau disita bank. Saya pun langsung balik lagi ke rumah itu, Mas, dengan tujuan untuk menyelamatkan rumah saya. Dan saya ingin membantu mantan suami saya karena saya kasihan sama dia.
Karena ternyata dia sudah menjadi seorang pengangguran, Mas. Dia sudah tidak bekerja. Lalu kemudian rumahnya udah berhasil diambil sama bank? Alhamdulillah, rumahnya sudah saya bisa selamatkan, Mas. Dengan menyicil semua, menutupin semua tunggakan-tunggakan ke bank. Saya tutupin semuanya. Kemudian di situ Mbak Rara sama suami bagaimana hubungannya setelah itu dengan mantan suami? Karena kasihan atau karena saya melihat anak-anak. Bodohnya saya mau diajak rujuk kembali sama suami saya. Pak Ustadz, ya ini apa yang Mbak Rara lakukan demi anak-anaknya, dia mencoba untuk memaafkan suaminya nih Pak Ustadz. Jadi kalau Mbak Rara, jadi tadi Mbak Rara menyebutkan karena kebodohan, sesungguhnya bukan karena kebodohan, Mbak. Seorang istri ketika punya anak, maka seringkali dia melupakan apapun yang sudah terjadi. Itulah salah satu kelebihan dan kebesaran hati seorang wanita. Biasanya wanita itu mudah memberikan maaf pada suaminya dibandingkan suaminya pada istrinya. Ketika dalam kasus seperti ini. Kenapa? Karena seorang istri yang dilihat itu tidak lagi pada suami tadi, tetapi yang dilihat adalah bapaknya, anak-anak, dan kemudian masa depan anak-anaknya. Jadi dalam kaitan ini apa yang dilakukan oleh Mbak Rara tidak salah dalam pandangan agama. Itu juga merupakan hal yang mulia ketika ada kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk memaafkan. Yang kedua, dalam pandangan fikih Islam sesungguhnya rujuk dari suami tadi pada istri atau istri pada itu dibolehkan karena tadi kan baru tolak pertama. Yang tidak bolehkan itu ketika tolak sudah sampai jatuh pada tolak yang ketiga, maka Mbak Rara dan istrinya tidak boleh Mbak Rara dan suaminya tidak boleh kembali lagi sebelum menikah dengan, misalkan Mbak Rara menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai baru kemudian balik pada suami yang pertama itu baru dibolehkan. Tapi tadi kan kasusnya tidak. Itu namanya talak rujuk. Talak rujuk artinya adalah talak yang jatuh pertama ketika sudah masa salah atau kurui selesai, maka kemudian karena pertimbangan yang tadi disebutkan Mbak Rara maka dibolehkan rujuk tadi, tidak apa-apa. Nah yang terpenting sekarang kan ini sudah nggak usah disesali, tetapi bagaimana caranya memberikan penyadaran, mendorong, memotivasi kepada suaminya, diajaklah pada pintu-pintu jalan kebaikan supaya bisa memperbaiki diri, karena kita nggak tahu. Mungkin setelah ini kemudian Allah memberikan hidayah pada suaminya, karena melihat pada masa depan anak-anaknya, kemudian akhirnya Allah akan berikan jalan ketika orang mau mengadu dan mendekati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kemudian Mbak Rara setelah berhasil rujuk, gimana kehidupan rumah tangganya jadi sehari-hari? Kami memulai semuanya dari nol lagi, Mas. Saya berusaha membantu suami saya dari segi hal ekonomi. Tapi setelah semuanya mulai membaik kembali, suami saya selingkuh lagi, Mas. Ya Allah. Pak Ustadz, ini dua kali ya Pak Ustadz. Ini kan sesungguhnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan wujud dari seorang suami yang tidak tahu diri. Yang kedua ini kan wujud dari suami yang ingkar kepada Allah. Tidak tahu diri artinya apa? Ketika dalam keadaan sudah terpisah, terpuruk, kemudian disita dan macam-macamnya, mantan istrinya merasa terpanggil, kemudian rasa iba, kasihan karena bagaimanapun dia adalah bapaknya anak-anaknya, maka menolongnya, kemudian akhirnya mau rujuk, dan ternyata ketika dibantu ekonominya tumbuh, kemudian tidak, itu namanya ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Satu hal Mas Farid, untuk kita semua para pemirsa, ketika seorang suami di dalam posisi yang sudah baik, kemudian melakukan pengkhianatan, yakinlah bahwa hukum keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Tadi kan hukum yang pertama tadi sudah diberikan. Itu sebenarnya DP-nya saja, itu peringatan ringannya saja. Tapi yang kedua, maka yang sekarang ini kita tidak mendoakan, tetapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dan kemudian jeritan istrinya dan anak-anaknya tidak didengarkan, maka Allah yang Maha mendengar jeritan daripada istri dan anaknya, maka suami yang semacam ini harus berhati-hati gitu. Sekarang mungkin Allah masih beri ruang untuk kembali pada jalannya, tetapi kalau terus-terusan menyakiti, maka keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Ya, lalu kemudian Mbak Rara tetap mempertahankan rumah tangganya? Tidak, Mas. Tidak. Saya meminta cerai. Saya udah gak kuat, Mas. Hati saya sakit, Mas. Hancur. Nah, awal bertemunya dengan suami
Seperti apa sih pada saat itu? Awal saya memutuskan untuk menikah muda dulu. Karena waktu itu saya harus tinggal bersama ibu tiri saya. Jadi setelah ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi, Mas. Dan saya tinggal bersama ibu tiri yang jahat. Saya nggak betah, Mas, tinggal di rumah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah muda. Jahatnya seperti apa ibu tiri Mbak Rara? Di depan ayah saya, dia baik sekali, Mas. Tapi di belakang ayah saya, dia selingkuh, Mas. Ya Allah. Saya kasihan sama ayah saya. Setelah mengetahui itu Mbak Rara cerita nggak ke ayahnya Mbak Rara? Saya sempat cerita, Mas, sama ayah. Terus? Tapi ayah saya nggak percaya, Mas. Nggak percaya? Nggak percaya dengan semua yang saya kasih tahu sama ayah saya. Pah, aku mau ngomong. Ada apa sih? Kemarin aku lihat mama jalan sama cowok. Itu mungkin teman mama kali. Tapi Pak, mama mesra-mesraan dan mama peluk-pelukan sama cowok itu. Hei, Rara, kamu jangan sembarang ngomong loh. Ada apa sih, Pak? Ini Bu, kemarin kata si Rara, dia lihat ibu jalan sama cowok lain. Apa benar itu? Ya ampun, Pak. Mana mungkin aku seperti itu, Pak. Mungkin Rara aja yang salah lihat. Benar Bu. Iya, Pak. Ya udah, kalau gitu Bapak mau jalan dulu. Iya, Pak. Hati-hati ya. Ya. Udah ya. Ya. Dasar anak sialan ya. Berani-beraninya kamu ngomong soal saya. Ampun mama, ampun. Awas ya. Kalau kamu berani ngadu lagi, saya kasih pelajaran kamu. Heh. Nih, mendingan kamu bersih-bersih aja. Awas kalau nggak bersih. Heh. Jadi setelah memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan kemudian memutuskan nikah muda karena ingin pergi dari rumah itu, itu yang membuat Mbak Rara merasa semua kejadian yang menimpa dari Mbak Rara adalah karena mengambil keputusan itu gitu, menyesalinya itu gitu. Pak Ustadz, boleh nggak sih kita selalu menyesali masa lalu kita? Ya, jadi begini, kalau tadi yang cerita Mas Farid tentang apa itu masa lalu, sebenarnya kita tidak boleh menyesali masa lalu. Kalau di dalam Al-Quran misalkan dalam surat Al-Hasr ayat 18 itu kan menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah lewat pada dirinya untuk apa? Untuk perbandingan melangkah lihat masa depan dia. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segalanya. Jadi ini mananya apa? Mananya adalah orang ketika menatap masa depan, orang juga nggak boleh melupakan masa lalunya. Supaya apa? Menimbulkan rasa syukur, menimbulkan rasa terima kasih, kemudian bisa meningkatkan diri. Tapi begitu juga orang yang terus-terusan melihat masa lalu, Al-Quran juga tidak dibolehkan. Karena apa? Itu nanti akan menimbulkan rasa penyesalan, dan ketika penyesalan maka akan menimbulkan rasa putus asa. Maka Al-Quran surat Al-Yusuf menjelaskan, wala tayasu mir rohillah. Janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah, sebab orang yang berputus asa itu bagian dari ciri orang-orang kafir. Kenapa orang kafir itu mudah berputus asa? Karena sandaran, cantolan kepada di luar dirinya itu tidak ada. Sementara orang beriman pasti punya sandaran. Siapa? Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Allah Al-Qadir yang maha kuasa ketika kita dalam keadaan lemah. Allah Al-Qarat maha perkasa ketika kita tidak berdaya. Itu adalah memberikan motivasi pada kita. Nah, yang kedua, Mbak Rara ketika menyebut menikah 18 tahun sesungguhnya nggak mudah. Memang ukuran mudah, tetapi kan tergantung. Tapi kalau niatnya misalkan saya menikah muda supaya saya terhindar dari perbuatan zina, itu jauh lebih mulia, kan begitu. Jadi lihat pada konteksnya. Yang terpenting sesungguhnya para pemirsa, adik-adikku sekalian yang pasangan muda, misalkan menikah usia muda, yang terpenting adalah kemampuan memanage berumah tangga.
Karena emosi dari suaminya yang masih muda, istrinya emosi sering menonjol meletup-letup ketika tidak ada yang mengalah masing-masing. Mengalah bukan berarti kalah dalam rumah tangga, mengalah untuk mencari kebaikan bersama, itu yang terpenting. Tapi ketika dia bisa mengendalikan, masing-masing menjaga, saya kira ini akan tumbuh menjadi yang lebih baik. Jadi Mbak Rara tidak perlu menyesali tentang menikah masa muda. Itu nikmatilah sebagai bagian dari karunia Allah. Yang terpenting adalah bagaimana membina dalam kehidupan berumah tangga. Nah, Mbak Rara, saya dengar kabar katanya bapaknya Mbak Rara sudah meninggal ya? Betul, Mas. Sakit atau apa? Ya, ayah saya meninggal karena sakit, Mas. Karena sakit. Nah, sebelum almarhum meninggal, tahu nggak dia kalau ada prahara dalam rumah tangga Mbak Rara? Ayahnya Mbak Rara? Ayah saya belum sempat tahu. Belum sempat tahu. Belum sempat tahu. Setelah bercerai, Mbak Rara kemudian tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor, Mas, bersama anak-anak saya. Bersama anak-anak. Anak-anak gimana responnya setelah Mbak Rara putuskan untuk bercerai? Alhamdulillah, karena yang paling besar udah mengerti ya. Dengan kondisi, dengan keadaan. Mereka pun yang memilih untuk ikut bersama saya, Mas. Cari uang sendiri? Iya, saya bekerja dan saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Yang paling besar sekarang masih sekolah atau? Yang paling besar sudah keluar SMK. Sudah keluar SMK. Yang paling kecil masih? Yang paling kecil masih SD kelas 1. Artinya Mbak Rara masih harus menghidupi dua anak ini ya? Masih ada kontak-kontakan dengan mantan suami nggak? Kalau saya pribadi sudah tidak ada ya, Mas. Paling anak-anak saya yang masih komunikasi sama dia. Anak-anak tahu, tapi perilaku bapaknya seperti itu, ayahnya seperti itu. Ya nggak bisa dipungkiri ya, Mas, karena memang dia sendiri yang berbuat, jadi ya otomatis mereka tahu, Mas. Dengan jarang pulang ke rumah, dengan pertengkaran yang sering terjadi. Gitu. Pak Ustadz, kasus yang menimpa Mbak Rara ini benang merah yang bisa kita tarik nih seperti apa nih Pak Ustadz? Pertama, benang merah yang kita bisa tarik adalah bahwa pasangan suami istri harus masing-masing menyadari betul bahwa berumah tangga itu beribadah. Dan ketika beribadah itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus mengikuti ketentuan aturan yang Allah pandu dalam Al-Quran dan hadisnya. Kalau diikuti itu, maka insya Allah cita-cita sakinah mawaddah rahmah itu bisa dicapai. Yang kedua, ketika terjadi, mohon maaf Mbak Rara, ketika terjadi konflik seperti kasus tadi, yang pertama harus diingat antara ayah, antara suami dan harus istri adalah bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus diselamatkan, yaitu anaknya masing-masing. Jangan sampai ketegangan emosi dari seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, maka kemudian anaknya akhirnya ikut korban menjadi huru hara. Itu apa yang terjadi? Maka pada saat itu sesungguhnya kita telah kehabisan investasi dari anak kita, karena masa depan anak kita berarti terancam. Yang ketiga, ketika sudah terjadi perceraian, harus diingat bahwa yang bercerai itu bapak sama suami sama istrinya. Tidak ada perceraian dengan apa itu terpisah dengan anaknya. Apa maknanya? Maknanya adalah tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya itu sama seperti tanggung jawab ketika dia masih punya bersama ibunya, bersama istrinya. Bedanya nafkahnya tidak ada kewajiban kepada istrinya karena sudah dicerai, tetapi ada kewajiban beri nafkah melalui istrinya, itu adalah untuk kedua anaknya. Yang keempat adalah pendidikan, perhatian itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal ini karena seorang laki-laki itu adalah tanggung jawab pada keluarganya, maka berarti keluarga kepada anak-anaknya tadi itu. Yang kelima, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika terjadi konflik semacam ini, mohon maaf, ini pasti biasanya akan menyisakan luka dan duka. Dan apalagi kemudian ada embel-embel perlakuan-perlakuan buruk yang pernah dilakukan dalam kasus ini, misalkan pada seorang suami, maka seorang mantan istrinya jangan sampai menceritakan kasus ini kepada anaknya. Begitu juga jangan sampai suaminya juga mengumbar apa itu perbuatannya di depan anak-anaknya. Yakinlah bahwa kalau terus-terusan seperti itu, anaknya akan berimitasi dalam istilah psikologi, kemudian akan mengikuti, dan pada saat itulah sesungguhnya kita tidak ada harapan. Tapi untuk Mbak Rara, yang keenam untuk Mbak Rara, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dizolimi oleh suami tadi, yakinlah, mintalah mengadukan yang pemilik suami Anda, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan ngamalam, dan jangan pernah kemudian menghakimi diri. Pokoknya laki-laki udah nggak ada lagi, bukalah hati, siapa tahu Allah masih mempertemukan orang baik, tentu dengan kehati-hatian.
yang terakhir banyak bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Rara masih ada keinginan untuk membuka hati dengan lain-lain, dengan laki-laki lain gitu? Untuk saat ini saya belum mau, Mas. Belum mau karena ada trauma di balik itu Betul semua sekali. ya. Pak Ustadz, Ya. ini doa apa yang harus dipanjatkan Mbak Rara nih, harus dimohonkan biar trauma itu bisa hilang, biar bisa menjalani kehidupan lagi ke depannya untuk Ya. lebih yakin lagi nih Pak Ustadz. Ya, yang pertama memang kan kita ini kan bagian dari sesungguhnya orang setiap kehidupan kan pasti pernah melakukan kezaliman apapun, makanya ada beberapa doa, misalkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua misalkan doa kasus Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz dzalimin. Untuk membuka rasa duka yang luar biasa, baca surat Al-Insyiraq, alam nasrolaka sadrak diulang-ulang, maka ketika inna mal usri yusran fa inna mal usri yusra, maka akan menghujam dalam diri kita. Yang berikutnya adalah surat terakhir pamungkas dari Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang-ulang. Selain itu tentu adalah ayat misalkan seperti surat-surat Al-Fatihah. Selain itu Mbak Rara, saya menasihatkan jaga sholatnya, kemudian bangun di waktu malam, bukan semata-mata untuk diri kita, yang terpenting untuk anak kita, dan siapa tahu dari sana Allah membukakan hati kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi laki-laki yang bisa menjadi imam bagi keluarga Mbak Rara. Oke, baik Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama, atas Mas Farid, nasihatnya. Mbak Rara. Mbak Rara, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa memberikan ketenangan jiwa sedikit untuk Mbak Rara untuk bisa maju lebih baik lagi, lebih yakin lagi untuk menjalani kehidupannya. Terima kasih Terima juga kasih, Mas Farid. sudah berbagi cerita dengan kita. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima ini kasih, menjadi pelajaran yang bisa dipetik dari pemirsa di rumah Pak Ustadz ya. Terima kasih, Dan Pak pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.